Wahab bin Munbih mengisahkan, bahwa cincin Sulaiman As berasal dari langit yang memiliki 4 sisi. Di antara sisinya tertulis kata, La ilaha illallahu wahdanu la syarika lahu Muhammadun abduhu wa rasuluhu, artinya, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya. Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Pada sisi kedua tertulis, Allahumma malikal mulki tutil mulka mentasya wa tanziul mulka mentasya wa tu'izu mentasya wa tusilu mentasya. Artinya, wahai Allah Raja yang memiliki kerajaan, Engkau berikan kekuasaan kepada yang Engkau kehendaki, Engkau cabut kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki, Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Pada sisi ketiga tertulis, kullu syai'in halikun ilallah. Artinya, segala sesuatu akan musnah kecuali Allah. Dan pada sisi keempat tertulis, Tabarokta ilahi la syarika laka. Artinya, Maha suci Engkau wahai Tuhanku yang tidak ada sekutu bagimu. Cincin tersebut memiliki cahaya yang bersinar yang apabila dikenakan maka akan berkumpul para jin, manusia, burung, angin, setan dan awan. Dia juga mengisahkan bahwa suatu hari Sulaiman hendak berwudu, maka ia menyerahkan cincinnya itu kepadanya budak perempuannya yang bernama Aminah. Ketika itu ada jin yang bernama Soker yang mendahului Sulaiman masuk ke tempat wudu dan bersembunyi di balik pintu. Tatkala Sulaiman memasuki tempat wudu untuk menunaikan keperluannya lalu setan itu keluar dari dalam tempat wudu dengan menyerupai wajah Sulaiman sambil mengibas-ngibas jenggotnya yang bekas wudu dan tidak berbeda sama sekali dengan Sulaiman dan mengatakan kepada Aminah, cincinku wahai Aminah. Aminah pun memberikan cincin tersebut kepadanya dan dia meyakini bahwa ia adalah Sulaiman maka cincin itu pun berada di tangannya. Lantas dia pun duduk di singgasana Sulaiman sehingga golongan burung, jin, setan pun tunduk kepadanya. Tak berapa lama Sulaiman As selesai berwudu dan mengatakan kepada Aminah, cincinku. Aminah pun bertanya, siapa Anda? Dia menjawab, aku Sulaiman bin Daud. Dan tampak terdapat perubahan pada penampilannya. Aminah berkata, engkau bohong, sesungguhnya Sulaiman telah mengambil cincinnya dan saat ini dia tengah duduk di singgasana kerajaannya. Maka tahulah Sulaiman bahwa dia telah mendapati suatu kesalahan. Muhtasor Tarikh Dimasik Juz 3 hal 379. Wahab bin Munbih juga menjelaskan bahwa pada saat Sulaiman ke kamar kecil, maka setan yang menyerupai Sulaiman mendatangi budak perempuannya tanpa ada kecurigaan darinya. Setan itu lalu mengambil cincin tersebut darinya, meletakkannya di jarinya dan langsung pergi ke istana Sulaiman serta duduk di atas singgasananya. Berdatanganlah para tentaranya dari golongan manusia, jin dan burung dan mereka semua berdiri di hadapannya sebagaimana biasanya. Mereka menyangka bahwa ia adalah Sulaiman. Tatkala Sulaiman keluar dari kamar kecil dan meminta cincin dari budak perempuannya itu lalu budak perempuan itu melihat ke arahnya dan tampak terdapat perubahan di dalam penampilannya. Budaknya pun bertanya, siapa kamu? Dia menjawab, aku Sulaiman bin Daud. Budak itu berkata kepadanya, Sulaiman telah mengambil cincinnya, dia sudah pergi dan duduk di atas singgasananya. Sulaiman pun menyadari bahwa setan telah memperdayai budak perempuannya dan mengambil cincin darinya. Kemudian Sulaiman pun berlari ke padang tandus hingga pada suatu ketika ia merasa sangat lapar dan dahaga. Dan terkadang ia meminta kepada orang-orang agar memberikannya makanan sambil mengatakan, aku Sulaiman bin Daud. Namun orang-orang tidak mempercayainya. Sulaiman berada dalam keadaan lapar dan tanpa tutup kepala ini selama 40 hari. Sampailah Sulaiman di tepi pantai dan dia menyaksikan sekelompok nelayan lalu ia pun menghampiri dan bekerja bersama mereka sebagai seorang nelayan. Kemudian Asif bin Barhoya berkata, wahai orang-orang Bani Israel sesungguhnya cincin Sulaiman telah dicuri oleh sekelompok setan dan sesungguhnya Sulaiman telah pergi dengan ketakuan di wajahnya. Tatkala setan yang duduk di singgasana itu mendengar perkataan tersebut maka ia pun pergi menuju lautan dengan perasaan takut dan membuangnya. Cincin yang dibuang itu lalu dimakan oleh ikan salmon yang kemudian ikan itu dijaring oleh Sulaiman dengan izin Allah SWT. Dan ketika Sulaiman menyembelih perut ikan tersebut maka ia mendapati cincinnya berada di dalamnya lalu dia pun memakainya di jarinya dan bersujud syukur kepada Allah SWT. Setelah itu dia kembali ke singgasananya dan duduk di atasnya sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah SWT. Artinya,
dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit, kemudian ia bertobat. Qs. Saat 34 Badai Az-Zuhur fi Waqo'iyat Duhur Juz'i hal 85. Wallahu a'lam. Kurung siku buka kurung siku tutup.